Oke, perkenalkan nama saya Arya Adinata dengan NIM 1351948. Hari ini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat, yaitu implementasi algoritma string matching untuk mendeteksi serangan SQL injection pada aplikasi berbasis web. Nah, jadi intinya di sini saya bakal ngelakuin serangan SQL injection dan hasil dari server lognya itu akan saya gunakan untuk saya akan coba masukkan dengan string matching untuk mendeteksi serangan SQL injection. Nah, sebelumnya itu kita coba bahas di bagian aplikasi web dulu. Jadi aplikasi web adalah aplikasi yang dikembangkan menggunakan HTML, PHP, CSS, JavaScript yang membutuhkan web server. Nah, di sini kita bakal coba langsung buat ngejalanin web server dari PHP localhost 8000. Kita bakal jalanin ini di localhost 8000. Nah, kita udah masuk ke sini, kita masuk ke aplikasi web yang namanya DVWA. DVWA ini salah satu website yang dibuat untuk latihan cybersecurity. Jadi di sini udah sengaja diisi dengan kerentanan-kerentanan, contohnya kayak brute force, command injection, CSRF, SQL injection, XSS, dan masih banyak lagi. Nah, di sini emang sebuah aplikasi yang legal buat latihan, jadi nggak langsung dicoba ke aplikasi yang asli gitu deh. Nah, di sini ada server log. Setelah kita masuk tadi, kita dapat server log, ada metodenya yang metode get. Nah, jadi metode get ini kalau kita lihat, metode get merupakan sebuah metode yang dikirimkan dari komputer kita ke dalam server. Mana dia? Nah, ini dia. Ini metode get itu yang kita bakal kirim ke server dan kita bakal dapat respons berupa web ini. Ini satu ini merupakan respon dari perintah get tadi. Misalkan kita buka ke SQL injection, dia bakal ngebuka ya ke vulnerabilities SQLi. Di sini dia bakal mengirim perintah get mana dia? Get vulnerabilities SQLi. Nah, dia bakal nampilin respons berupa ini, satu page ini, merupakan respon dari get tadi. Nah, kalau setelah itu, selain method get juga ada method post. Method post ini artinya kita mengirimkan pesan, mengirimkan sesuatu untuk diproses ke dalam server. Terus ada put untuk mengupdate dan delete untuk menghapus. Oke, itu tentang server log. Jadi bisa kelihatan di sini ada tanggal dan juga perintahnya apakah diterima dan ditutup gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke SQL injection. SQL injection. Jadi sini ada sebuah website yang dapat menerima user ID. Misalkan kita masukin user ID-nya, bakal ditampilkan nama dari first name dari ID tersebut dan juga surname. Misalkan di sini saya masukkan 2, maka ada first name Gardon dan surname Brown. Nah, di sini juga kita bisa lihat sudah masuk ya ID 2 submit karena saya masukin 2 tadi. ID juga ikutan sini tulisnya 2. Oke. Nah, SQL injection terjadi karena ada penanganan yang tidak bagus terhadap karakter apostrof. Jadi karakter apostrof ini tidak ditangani. Oleh karena itu, dia bakal menyebabkan error pada searching database, dianggap bagian dari program itu sendiri. Karakter apostrof ini bakal dianggap bagian dari program sini. Jadi kita coba ya, kita submit karakter apostrof. Dan SQL langsung error, you have an error in SQL syntax, checks manual that correspond to your MySQL server version for the right syntax near bla bla at line 1. Oke, jadi dia bakal error kalau kita masukin apostrof. Nah, ini terjadi karena kalau kita masukin karakter apostrof, dia bakal ngira itu bagian dari programnya. Nah, kalau tadi kan di sini dia bakal ngejalanin perintah select from user where ID sama dengan ini yang ada di input. Itu dia. Nah, jadi misalkan kita select bintang from admin ya, where username sama dengan inputnya kan, and password sama dengan input yang diterima dari website. Misalkan kita masukkan apostrof, misalkan kita masukkan user, dia bakal hasilnya seperti ini. Select bintang from admin where username sama dengan user and password sama dengan user 123. Nah, tapi kalau kita masukkan dia apostrof, dia bakal error karena
Karena dia akan mengira itu bagian dari programnya. Seharusnya itu cuma karakter biasa kan. Ya misalkan saya contohkan di sini contoh.text.txt. Nah, harusnya perintahnya begini kan. Ini kalau kita masukin username-nya, user dan passwordnya itu user123. User passwordnya itu user123. Nah, gimana kalau kita masukin username-nya itu apostrof? Jadi yang bakal diterima sama server adalah ini user. Nah, ini kelebihan jadi 3 gini, apostrofnya jadi ada 3. Karena ini dieksekusi di database dia bakal error. Karena dia bilang bakal kekurangan apostrof gitu. Nah, kelemahan ini yang bakal dimanfaatin di SQL injection. Nah, karena ini kelemahannya SQL injection, jadi kita bisa masukin apapun, keyword apapun. Misalkan kita ingin menampilkan semua yang ada di database nih. Jadi kita masukin bintang or 1 sama dengan 1. Kenapa 1 sama dengan 1? Karena 1 sama dengan 1 ini nilainya pasti true. Karena 1 sama dengan 1 hasilnya true kan. Nah, karena di sini ada or dipasangin dengan true, hasilnya pasti true kan. Pasti selalu true, asalkan 1 aja yang true. Nah, karena itu dia bakal nampilin seluruh database yang ada. Mulai dari admin, garden, hackme, Pablo Picasso, Bob Smith, semuanya bakal kelihatan gara-gara dia nampilin hasilnya true. Dia akan mencari user ID yang nilainya true, karena itu dia bakal nampilin semuanya. Nah, selain itu, jadi kita tahu kalau SQL injection ini disebabkan karena karakter apostrof. Nah, di sini kalau kita lihat di bagian server, kita bisa lihat ada ID sama dengan %27. %27 ini merupakan encoding dari karakter apostrof tadi. Kalau kita cek di Google, encoding %27 itu merupakan karakter apostrof %27. Nah, ini dia %27. Jadi pattern yang kita gunakan adalah %27 dalam mencari kerentanan SQL injection. Ya, ini buat kerentanan yang masih benar-benar basic banget, kayak benar-benar website yang sangat tidak aman. Harusnya kalau website mungkin yang sedikit lebih aman, dia bakal ngasih penanganan kan ke %27. Jadi kita harus pakai payload yang berbeda. Contohnya kayak mungkin apostrof, jadi apostrofnya ada 2 baru dia berhasil di SQL injection, gak cuma 1 lagi. Atau mungkin encodingnya %27 ya begitulah. Nah, tapi untuk di sini kita pakai yang benar-benar dasar, yang masih benar-benar apostrof biasa. Nah, jadi kalau kita masukin string input yang benar, walaupun benar diikutin apostrof, dia juga bakal error. Ini, error kan. Terus kalau kita masukin yang benar, dia bakal nampilin input yang benar, oke. Nah, di sini kita copy aja hasil dari server log tadi, kita copy dan kita paste ke kita copy, kita paste ke sini. Kita buat namanya test3.txt. Test3.txt kita save. Ini contoh tadi, biarin aja. Nah, kemudian ada 3 algoritma yang sudah saya persiapkan sebelumnya, itu Boyer-Moore, brute force, dan Knott-Morris-Pratt. Jadi kita bakal nyocokin string pakai 3 algoritma itu dan kita bandingin string mana yang bisa dapetin hasil paling cepat. Kita mulai dari brute force dulu ya. Dari brute force ini kita bakal ngejalanin algoritma yang bakal nge-brute force satu persatu dari teks 3 tadi. Kalau gitu kita ubah ya ke file name teks3. Kemudian kita bakal jalanin Python 3 brute force.py. Nah, jadi di sini ada serangan terdeteksi pada line 75, line 84, line 102 dan 147. Coba kita lihat line 75. Ini ya, line 75 ada %27, benar ya.
Berarti di sini ada indikasi serangan SQL injection menggunakan apostrophe tadi. Terus ada 84, 102, 147, 84, 84 juga ada apostrophe. 110, 102, 102 juga ada. Ini ya 102 dan 147 pada line 147. Ini ya persen 27 juga ya ada ya. Nah berarti lengkap nih ya. Berarti cuma ada 4 serangan. Ada terindikasi 4 serangan yang terjadi. Waktu yang dibutuhkan tuh 0,0024 detik buat ngelakuin pencarian ini. Terus kita sekarang coba ke Knut Morris spread. Kita coba di tes 3 berapa lama yang bakal dia butuhkan. Python 3 kmp.py. Oke, selisih waktunya kecil ya, mungkin karena isi filenya sedikit, jadi dia nyaris bedanya nggak terlalu jauh. Ada 154 line. Di sini ada 0,023, jadi ini beberapa millisecond lebih cepat daripada brute force ya. Knut Morris spread ini lebih cepat beberapa second. Terus kita coba yang Buyermore. Nah, Buyermore, lupa diganti ya, sorry, lupa diganti. Buyermore lupa diganti. Buyermore mana ini? Ini tes 3. Kita coba lagi ya Buyermore. Oke, Buyermore juga ngedapetin 4 indikasi serangan dan waktunya itu jauh berbeda. Dia cuma perlu 0,01 detik buat ngedeteksi 4 serangan ini. Sedangkan yang lain itu perlu 0,02, 0,023 second dan brute force itu perlu 0,024. Jadi di antara semua algoritma, yang algoritma paling cepat itu algoritma Buyermore. Kenapa? Karena algoritma Buyermore itu ngecocokin string dari belakang. Pattern yang kita cari kan persen 27 kan, jadi dia bakal nyari dari belakang. Nah, karena indikasi serangan SQL injection itu ada di belakang, karena itu jadi dia lebih cepat buat ngedapetinnya. Nah, di sini ada persen 27. Kalau kita lihat ke depan ini masih banyak string, banyak banget ya sebelum sampai ke persen 27. Tapi kalau dimulai dari belakang dia dapatnya lebih cepat. Jadi karena itu algoritma Buyermore jauh lebih efektif dibandingkan algoritma yang lainnya. Nah, itu dia kesimpulan dari makalah saya. Algoritma Buyermore lebih baik untuk digunakan dalam mendeteksi serangan SQL injection pada aplikasi berbasis web karena dia mencocokkan algoritma dari belakang. Itu dia sebabnya. Oke, sekian. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Selamat menikmati hari. Terima kasih.